Good morning, everyone, and thank you Uh, for the opportunity to listen to our recording of this presentation. We are from group. I don't know which group we were, but the group is consisted of three members, which is me, Kali Kesang Sejati, and Zidan Aji Sanjiwani, and Putra Radela Ariela Putra. Nah, and let's directly begin our presentation. From this moment onwards, I will be explaining my presentation or this presentation with Bahasa Indonesia about business ideas. So, jadi business ideas yang kita usulkan atau business ideas pertama yang udah kita temukan adalah peluang usaha untuk menjadi distributor barang atau jasa dari rumah kerajinan. Nah, ini tentang idenya, ada 3 poin. Yang pertama adalah apa? Usaha ini bisa dibilang pendistribusian atau pemasaran barang dan jasa dari penghasil kerajinan kepada kelompok atau komunitas yang bergerak di bidang teater. Jadi memang udah ada fokusnya yang spesifik terhadap kelompok atau komunitas yang bergerak di bidang teater. Kenapa? Karena kelompok atau komunitas yang bergerak di bidang teater, terutamanya yang berada di UNY, sering menghadapi keterbatasan dalam pemerolehan properti dan hasil kerajinan lain. Bagaimana sih kemudian usaha ini akan beroperasi? Ya, dengan menghubungi penghasil-penghasil kerajinan dan membuat kesepakatan mengenai pencarian pelanggan atau pembeli kerajinan mereka, termasuk jasa tentunya. Nah, poin berikutnya adalah pasar hasil kerajinan. Di sini kita udah membaginya menjadi 3 poin lagi. Yang pertama adalah demand, yang kedua supply, dan yang ketiga pasar. Soal demand, kelompok atau komunitas teater memiliki demand atau kebutuhan akan hasil kerajinan untuk digunakan sebagai properti. Yang kedua, supply, penghasil-penghasil kerajinan atau rumah produksi mempunyai produk-produk yang dibutuhkan, akan tetapi belum menemukan demand yang tinggi, terutamanya atau spesifiknya untuk komunitas atau kelompok teater. Yang ke poin ketiga adalah pasar. Pasar penjualan hasil kerajinan memang sudah ada, akan tetapi pertemuan antara kelompok yang membutuhkan, yaitu kelompok yang bergerak di bidang teater, dengan penjual kami nilai belum baik. 3 poin berikutnya masih demand, supply, dan distribusi atau demand, supply, dan yang ketiga distribusi. Demand, beberapa contoh bentuk demand akan hasil kerajinan berupa pertama properti, kedua background, ketiga dekorasi. Tentu saja ketiga hal ini berkaitan dengan itu tadi kelompok yang bergerak di bidang teater. Poin kedua, supply. Beberapa contoh penghasil kerajinan yang berhasil kita temukan berupa pertama Tanduk Creative Works, ini berada di Jalan Ploso Kuning, daerah Minomartani, Sleman. Kemudian Craft Room ini juga di Sleman. Sedangkan yang ketiga, Pelangi Craft Jogja ini ada di kota Yogyakarta. Poin ketiga, distribusi. Sejauh ini belum banyak platform, kelompok orang, atau lembaga yang berfungsi sebagai pendistribusian atau penghubung antara supply dengan demand tersebut. Nah, ini contoh implementasi atau contoh kegiatan usahanya. Distributor atau kami, atau dengan kata lain kami, akan berkomunikasi dan membuat kesepakatan dengan penghasil kerajinan untuk membantu memasarkan atau mencarikan pembeli akan produk-produk mereka. Misalkan, seorang pengrajin tangan ingin menjual sebuah produk, contohnya keris dan lain sebagainya, hasil kerajinan tangan. Nah, dengan harga 200.000, distributor akan mencari pembeli dan bernegosiasi untuk membeli produk tersebut dengan harga beberapa persen lebih tinggi. Misalkan menjadi 230.000. Maka 30.000 perubahan harga tersebut akan menjadi keuntungan distributor karena telah membantu menjual produk tersebut. Kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan dari ide usaha ini. Kelebihan usaha ini berupa pasar kerajinan tangan yang belum bertemu dengan demand atau pembeli dari kelompok atau komunitas teater. Distributor pasar ini pun belum banyak, yang artinya peluangnya masih kita nilai cukup tinggi.
Kemudian, kekurangan usaha ini berupa frekuensi kebutuhan dari kelompok atau komunitas teater yang tidak dapat dipetakan pada kurun waktu tertentu, yang artinya distributor harus bisa menjangkau sebanyak-banyaknya kelompok atau komunitas teater dan dengan kata lain menjangkau sebanyak-banyaknya potensi pelanggan, terlebih lagi harus memperhitungkan kapan saja kelebihan itu akan datang. Selesai. Itu bagian pertama dari business ideas that we have came up with, and the second business ideas will be presented by Putra and Zidan. Thank you. Oh, and I would like to apologize and ask for excuse as I am not capable of showing my face or opening my video in this presentation because my signal is not very good. Yes, I think that's all. Monggo. Oke, terima kasih Galih Gesang. Presentasi kedua akan saya bincangkan bersama Putra. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari ide bisnis kedua, yaitu budidaya telur semut atau kroto secara terpadu. Jadi dalam presentasi ini apa saja yang akan kita bahas, yaitu mengenai apa itu budidaya kroto, lalu kenapa kita memilih budidaya tersebut, lalu bagaimana cara atau prosedur kita untuk mengolah budidaya tersebut, dan tentunya pasar dari budidaya tersebut. Oke, next. Yang pertama yaitu apa? Jadi budidaya kroto ini adalah bentuk usaha budidaya dengan media buatan sebagai bentuk inovasi yang digunakan sebagai untuk pakan burung hias atau ikan hias atau umpan memancing yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang suka mengoleksi binatang-binatang hias. Dibuktikan bahwa kroto ini memiliki protein yang tinggi yang bagus untuk hewan-hewan hias tersebut. Next. Lalu kenapa kita memilih ide bisnis tersebut? Yang pertama adalah permintaan meningkat. Kroto semakin digemari karena kandungan proteinnya yang tinggi, seperti yang telah saya bicarakan sebelumnya. Jadi, jika biasanya orang yang memiliki burung hias atau burung yang digunakan untuk perlombaan, dengan mengonsumsi kroto itu dipercaya bisa mengeluarkan suara yang bagus oleh burung-burung hias tersebut. Lalu yang kedua adalah secara konvensional. Meskipun para penjual kroto masih mencari di alam liar dan penjualan masih dari mulut ke mulut, itu dapat menyebabkan ekosistem yang rusak. Maka daripada itu kita memiliki inovasi untuk mengembangkannya melalui media-media yang akan kita bicarakan selanjutnya nanti. Lalu yang ketiga adalah stok yang terbatas. Tentu saja kroto itu adalah bagian dari alam karena ya itu adalah telur dari semut terang-rang ya. Dan kroto di alam liar itu semakin menipis karena eksploitasi dari orang-orang secara terus-menerus. Dan sangat jarang sekali kita melihat adanya ternak kroto. Maka daripada itu kita mengumpulkan apa saja yang bisa kita inovasikan dari bisnis kroto tersebut. Lalu next, apakah memungkinkan budidaya kroto? Tentunya dengan media dan prosedur yang tepat. Semut merupakan hewan yang adaptif namun sensitif. Prosedur yang tepat dan terawat akan menjaga semut tetap hidup dan mampu berkembang biak. Lalu yang kedua, stok semakin langka. Ketersediaan yang langka membuat keberadaannya sulit dicari dan harganya melambung tinggi. Next. Lalu bagaimana budidaya kroto tersebut? Yang pertama yaitu dengan bibit koloni. Bibit koloni semut dapat ditemukan di pohon besar yang berdaun lebar seperti pohon jati. Pastikan untuk memotong dahan tersebut yang dijadikan sarang semut ketika ingin memindahkan ke media sarang yang baru. Pastikan ratu semut, semua perawat, semua prajurit, semua pengangkut ada di koloni tersebut. Lalu yang kedua, media sarang. Syarat menjadi media sarang adalah tempat tersebut tidak terkena air.
sinar matahari yang berlebih, suhu ruangan sedang, dan tidak terkandung bahan kimia seperti genangan oli, aroma bensin, serta tempat yang jauh dari kebisingan. Metode kali ini akan menggunakan toples mika ukuran 800 mili. Bahan ini dipilih karena tidak berbau dan ukurannya sedang seperti sarang semut di habitat aslinya. Toples tersusun dalam sebuah rak 3 tingkatan yang diberi isolator pada kaki-kakinya yang berupa minyak goreng agar semut tidak keluar dari sarang. Lalu yang ketiga adalah perawatan. Air, gula, dan serangga diberikan 3 hari sekali. Tinggal diletakkan di rak tersebut, semut akan mengambilnya sendiri. Semut akan membuang kotoran, sisa-sisa makanan di bawah rak-rak sehingga kita harus rutin untuk menyapunya. Hindarkan dari cicak, kadal, tokek, kodok, dan predator-predator semut yang lainnya. Lalu yang keempat adalah permanenan. Telur dipanen sebulan sekali. Dipanen dengan cara diayak, memisahkan telur dan koloni menggunakan 2 ember. Yang berikutnya adalah pemasaran. Ini bagaimana kita akan memasarkan produk kita nanti. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada target pasar, biaya produksi, harga dan profit. Kemudian ada penjualan. Yang pertama ada target pasar. Target utama adalah konsumen langsung, yaitu peminat burung kicau, ikan hias, hobi pemancing. Namun juga tidak melupakan distributor yang dengan penyesuaian harga tertentu, seperti itu. Yang kedua adalah bahan baku, pakan semut, dan perawatan menjadi variabel utama dari biaya produksi. Dan ketiga adalah harga sedikit lebih murah karena langsung dari produsen ke konsumen. Namun harus mempertimbangkan harga pasar dan biaya produksinya. Untuk skemanya nanti akan kita tampilkan pada slide berikutnya. Kemudian yang keempat adalah penjualan. Telur dijual lewat website dan sosial media agar target pasarnya lebih luas. Telur dapat dijual kiloan maupun per gramnya atau eceran. Kemudian untuk penjualan, kita akan membuat sebuah database customer untuk kepentingan perluasan usaha. Kemudian kita dapat menampung feedback dari customer untuk menjadi evaluasi produk yang dihasilkan. Next. Ya, operasional. Dari operasional ini adalah bagian yang menentukan harga jual dan profit yang akan didapat. Oke, kali ini kita akan mensimulasikan 5 toples semut berserta operasionalnya. Sumber yang didapat adalah peternak kroto konvensional yang ada di daerah Wedean. Kita mulai dari pakan semut. Pakan semut memerlukan 2 kg gula per bulan dengan harga Rp20.000. Maka masing-masing toples akan mendapatkan jatah 3 hari sekali selama 10 kali. Sehingga setiap koloni mendapatkan 400 gram gula. Kemudian tiap 3 hari sekali, 5 koloni tersebut mendapatkan ulat Hongkong. Yaitu ulat Hongkong itu adalah salah satu asupan makanan untuk semut itu. Jadi selain ulat Hongkong itu ada jangkrik dan belalang. Karena kita memilih yang mudah, maka kita pilih ulat Hongkong. Jadi ulat Hongkong sebanyak 500 gram seharga 3.000, sehingga per bulan membutuhkan 30.000 untuk serangga. Maka per bulan membutuhkan 50.000 untuk pakan. Jadi 50.000 itu dari 30.000 dari ulat Hongkong dan 20.000 dari gula. Seperti itu. Terus kemudian ada media sarang. Media sarang itu dibutuhkan ketika awal membuat tempat bersarangnya. Jadi modal yang dibutuhkan untuk pembuatan sarang itu berkisar kurang lebih Rp200.000 untuk 5 toples koloni. Itu sudah termasuk rak, toples, dan biaya operasional, paku-paku, dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk kontrol lingkungan, itu meliputi pembersihan sarang, pengecekan rutin, pemanenan. Kontrol lingkungan memerlukan waktu, tenaga yang dapat dihargai dengan profit yang didapat. Tak kalah penting dari proses kontrol lingkungan adalah studi dari usaha semut itu sendiri.
dimulai dari perkembangan semut hingga analisis penjualannya. Dengan studi tersebut dapat diketahui kekuatan, kelemahan, kelebihan, kekurangan untuk perkembangan usaha tersebut. Next. Ya, kemudian kita akan masuk ke profit. Ini kalkulasi keuntungan yang akan kita dapat. Ini simulasi dari lanjutan yang slide sebelumnya. Jadi untuk menjual produk, maka kita harus riset ke pasar terlebih dahulu. Harga rata-rata kroto per kilo adalah 150.000 per kilo. Maka per 100 gram adalah 15.000. Namun di pasar, harga per gram bisa dijual lebih mahal, yaitu sekitar 20.000 per gram. Dan rata-rata panen per bulan adalah 500 gram per toples. Maka dengan kita mempunyai 5 toples atau 5 koloni, maka sebulan kita akan menghasilkan 2,5 kilo. Atau jika kita nilaikan dengan rupiah itu sekitar 375.000. Seperti itu. Nah, untuk modal awal sebelumnya, di slide sebelumnya adalah 200.000, kemudian ditambah operasionalnya, maka modal yang harus dikeluarkan awal waktu adalah sekitar 250.000. Nah, kemudian kita kurangin keuntungan dengan pendapatan dengan modal, yaitu 375 dikurangin 260, maka profit sebulan adalah 125.000 rupiah untuk 5 toples. Seperti itu. Jadi, untuk 5 toples kita akan untung 125.000. Angka tersebut bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Jadi, kadang panennya bisa lebih, bisa kurang, jadi tergantung kondisi. Seperti itu. Next. Ya. Jadi untuk analisis berikutnya adalah SWOT, yaitu strength, opportunity, weakness, threat. Dan yang terakhir, ya, 4 itu. Yang pertama adalah strength. Kemampuan marketing berbasis teknologi lebih tinggi dibandingkan marketing konvensional. Yang konvensional adalah dari mulut ke mulut. Untuk persebaran lewat internet lebih cepat dibandingkan dari mulut ke mulut. Karena persebarannya sangat luas, maka keuntungannya pun bisa diraih dengan lebih cepat. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah opportunity. Jadi keuntungan saat ini adalah peminat pakan kroto semakin banyak, begitu juga dengan meningkatnya peminat burung kicau, ikan hias, dan pemancing ikan. Untuk weakness atau kekurangannya adalah ilmu dan pengalaman tentang peternak semut itu masih sangat minim dimiliki, sehingga harus perlu belajar lagi. Dan berikutnya adalah ancamannya adalah sulitnya mendapatkan dan mahalnya kroto membuat pakan produk lain mengadopsi sistem yang sama karena beralihnya minat konsumen karena harganya mahal. Seperti itu. Next. Ya, untuk pengembangan terakhir, yaitu perlu adanya pengembangan agar usaha dapat bertahan stabil dan meningkat. Banyaknya profit yang didapat sama dengan kroto yang dihasilkan. Oleh karena itu, koloni harus ditambah dengan memperbanyak media sarana. Kemudian yaitu studi. Tak kalah penting mengenai studi lebih lanjut tentang usaha sendiri untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, kelebihan, kekurangan secara berkala. Kemudian untuk jangka panjangnya adalah membuat produk lain, yaitu tempat budidaya ini dapat menjadi tempat studi mengenai semut untuk mahasiswa atau siswa SMA yang lain untuk studi bagaimana semut itu berkembang. Seperti itu. Ya, untuk semut sudah selesai. Saya kembalikan ke Gali. Terima kasih. Okay, thank you everyone for your attention and the opportunity for us to present our group's business ideas. Two business ideas actually. The first one is distributor opportunity and the second one is ternak kroto. Okay, then and I think that will be all from us.
Once again, thank you very much. And if there are any inappropriate words or offensive words that we may have spoken or unintentionally spoken, then please forgive us. We hope to see you again on another opportunity. Goodbye.